Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami pada hari ini boleh bersama-sama beribadah. Baik kami yang diberi kesempatan untuk bisa hadir di gedung gereja ini, maupun kami yang ada di tempat tinggal kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi, kondisi yang sulit ini, Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami masih bisa mengadakan ibadah. Sekalipun bukan ibadah normal seperti yang dulu kami bisa lakukan, tetapi kami bersyukur untuk anugerah ini kami masih bisa beribadah. Dan kami rindu Tuhan ibadah ini bukan menjadi satu rutinitas yang kami jalani minggu demi minggu, tetapi sungguh menjadi berkat untuk setiap kami. Dan khususnya melalui firman yang kami renungkan, biar Tuhan menolong untuk kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu, dan kami boleh diteguhkan iman di dalam melalui firman-Mu, dan kami boleh bertumbuh dalam iman kami melalui pengenalan kami akan firman, dan juga kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan firman itu dalam hidup sehari-hari kami. Kami serahkan waktu perenungan firman ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan hadir, dan Tuhan berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tidak terasa sudah 5 bulan ya kita tidak mengadakan perjamuan kudus, atau mungkin lebih tepatnya gereja kita menunda ya pelaksanaan perjamuan kudus dari sejak kita menggantikan ibadah konvensional menjadi ibadah non konvensional. Saya tidak tahu bagaimana respon dari jemaat terhadap penundaan ini. Mungkin ada yang kurang terlalu peduli, dalam arti ya serahkan aja ke gereja kapan mau melaksanakannya lagi. Tapi mungkin juga ada yang sangat menggebu-gebu dan mereka bertanya, kapan ini kita perjamuan kudus? Saya beberapa kali menerima WA dari beberapa jemaat menanyakan kapan GKY itu melaksanakan perjamuan kudus lagi. Setelah ada jemaat-jemaat yang seperti ini, bahkan saking menggebunya atau saking rindunya, tidak sedikit dari mereka itu mengikuti pelaksanaan ibadah, pelaksanaan perjamuan kudus di gereja lain. Di gereja lain mana saja yang mengadakan perjamuan kudus baik secara on-site maupun secara online. Sudah memang kalau kita melihat di dalam Alkitab itu tidak memberikan kepada kita aturan frekuensi berapa sering pelaksanaan perjamuan kudus itu. Kalau memperhatikan gereja mula-mula, setelah kita bisa melihat mereka melaksanakan sesering mereka bertemu. Kisah Rasul 2 ayat 42 mengatakan mereka itu bertemu mungkin hampir setiap hari dan mereka memecahkan roti bersama. Di Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 itu juga dikatakan bahwa mereka berkumpul di hari pertama dalam minggu tertentu dan mereka memecahkan roti bersama. Setelah tidak ada aturan mengenai frekuensi itu, oleh sebab itu kita melihat gereja-gereja melakukannya secara berbeda. Ada gereja yang saya tahu mengadakan setiap hari Minggu, tapi ada gereja yang merasa bahwa itu terlalu sering dan takut itu menjadi sesuatu rutinitas yang kehilangan makna, maka mengubah menjadi sebulan sekali. Ada gereja yang juga melakukannya 3 bulan sekali. Setelah memang kalau ditunda atau tidak melaksanakan perjamuan kudus cukup lama, misalnya katakanlah gereja melakukannya setahun sekali atau setahun 2 kali, setelah memang itu bisa membuat kita menganggap perjamuan kudus itu tidak penting dan kita kehilangan makna yang sesungguhnya di perjamuan kudus itu. Setelah keadaan penundaan yang kita lakukan ya di dalam konteks gereja kita, ini memang agak khusus karena kita tahu ini situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini yang membuat kita tidak bisa melaksanakan ibadah konvensional secara normal ini. Dan penundaan ini kita lakukan secara bersama dalam kesatuan Sinode Gereja Kristus Yesus, karena kita tidak ingin pelaksanaan perjamuan kudus itu akhirnya menjadi apa adanya atau kurang tertib atau kehilangan makna hanya karena kita harus mengadakannya di tengah-tengah kondisi dan situasi yang tidak ideal ini. Tetapi setelah kita mempertimbangkan maka memutuskan untuk GKY bisa memulai untuk melaksanakan perjamuan kudus baik secara on-site maupun juga secara online, paling tidak mulai bulan depan dalam waktu dekat ini. Maka ada baiknya juga kita sebagai gereja Tuhan belajar kembali, atau mungkin lebih tepatnya di-refresh kembali pemahaman kita mengenai perjamuan kudus ini, sehingga kita bisa memaknainya dengan benar, melakukannya dengan baik, dan kita bisa mendapatkan berkat rohani di dalamnya.
Nah, saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita untuk melihat satu bagian dari firman Tuhan, yaitu dari 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-17 sampai 34. Saudara, memang teks-teks yang berkaitan dengan perjamuan kudus itu saudara juga bisa temukan di bagian kitab yang lain, yaitu di kitab-kitab Injil, baik di Matius pasal yang ke-26 atau Markus 14 ataupun Lukas 22 ya. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita hanya membaca di 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai 34, tapi saya hanya membaca sampai ayat yang ke-29. Ya, mari kita baca 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 hingga yang ke-29. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Setelah saya berhenti sampai ayat yang ke-29 ya. Setelah kalau ada waktu bisa lanjutkan sampai yang ke-34. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab ini, saudara, surat 1 Korintus ini khususnya pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai 34 itu merupakan catatan yang terpagi, yang paling awal mengenai perjamuan kudus yang ada di perjanjian baru. Saudara, kenapa? Karena surat 1 Korintus itu kemungkinan besar ditulis sebelum kitab-kitab Injil. Jadi sebelum dicatat di Matius pasal 26, di Markus, di Lukas, dicatat lebih dahulu di surat 1 Korintus ini. Ini merupakan catatan yang paling awal, yang paling pagi ya mengenai perjamuan kudus. Dan kalau kita merenungkan, saudara, kita akan melihat berbagai perspektif atau pengertian yang begitu mendalam, yang penting sekali untuk kita pahami mengenai perjamuan kudus yang dirayakan di gereja-gereja pada masa-masa awal. Nah, saudara, dalam konteks zaman itu, perjamuan kudus itu dilakukan bersamaan dengan ibadah yang kemudian dilanjutkan dengan perjamuan bersama, perjamuan kasih, dan klimaksnya itu adalah perjamuan kudus. Nah, itu konteks yang dilakukan. Jadi setelah bertemu dalam pertemuan ibadah, lanjut dengan perjamuan kasih, makan bersama, dan kemudian diakhiri dengan perjamuan kudus. Saudara, dari perikop 1 Korintus pasal 11 ini dan ditambah juga dengan beberapa perikop di kitab Injil dan beberapa perikop yang lain yang kita bisa lihat. Saudara, ada beberapa kebenaran yang saya ingin ajak untuk saudara renungkan. Ya, sebelum kita mempelajari bagaimana seharusnya sikap kita ini. Saudara, beberapa kebenaran mengenai perjamuan kudus yang kita bisa dapatkan di sini. Hal yang pertama yang muncul itu adalah bahwa perjamuan kudus adalah ketetapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau tadi kita melihat di ayat yang ke-23, dikatakan sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Nah, saudara, di ayat 23 ini jelas sekali Paulus itu berkata, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
Jadi Paulus itu menerimanya dalam proses penerusan tradisi ajaran perjamuan kudus ini dari orang-orang lain, dan kemungkinan itu adalah para saksi mata atau mungkin para rasul yang lain, dan kemudian Paulus juga bertanggung jawab untuk meneruskan ajaran itu. Dan pada waktu ditelusuri dalam proses transmisi ini, maka sumber pertama dalam proses transmisi itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kita melihat itu terlihat nyata di dalam catatan di kitab-kitab Injil kan. Ya, kita menemukan bahwa di dalam kitab Injil baik di Matius pasal 26, di Markus 14 maupun di Lukas 22 itu jelas sekali ya bahwa pada perjamuan malam terakhir sebelum Yesus diserahkan, sebelum dia mati, dia mengadakan perjamuan bersama dengan para murid, dan dalam konteks perjamuan itulah Yesus kemudian mengambil roti, mengambil cawan, mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku, inilah darah perjanjian. Jadi saudara, apa yang dilakukan oleh gereja di kemudian hari itu adalah melakukan apa yang Yesus ajarkan. Ya, jadi meneruskan apa yang Yesus ajarkan. Bahkan dalam perikop yang tadi kita baca di ayat yang ke-20, Paulus itu menyebut perjamuan itu sebagai perjamuan Tuhan, the Lord's Supper. Disebut demikian saudara, kenapa? Karena itu ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan itu ditetapkan karena berkaitan dengan hal kematiannya. Maka disebut dengan istilah the Lord's Supper. Maka dalam bahasa Inggris mungkin bukan hanya disebut dengan sebutan Holy Communion, perjamuan kudus, tetapi the Lord's Supper ini adalah perjamuan Tuhan. Dan karena ini adalah ketetapan dari Tuhan sendiri, maka kita itu dipanggil untuk mentaatinya. Nah, saudara, yang kedua, perjamuan kudus itu dilaksanakan secara reguler di dalam konteks persekutuan orang-orang percaya. Saudara perhatikan di ayat yang ke-24 dan 25, di sana dikatakan dengan jelas sekali, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini. Saudara, itu artinya apa? Perbuatlah secara terus-menerus, berbicara satu praktek yang reguler nih. Di ayat 26 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Setiap kali, berarti berulang kali dilakukan. Dan praktek yang reguler ini adalah praktek yang dilakukan di dalam pertemuan-pertemuan intentional dari orang-orang percaya ini. Saudara, kalau kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-11 ini, jelas sekali Paulus sedang bicara tentang pertemuan ibadat dalam konteks di jemaat Korintus ini, yang mungkin masih dilakukan saat itu di rumah-rumah, karena belum memiliki gedung gereja. Kalau saudara melihat beberapa ayat 17 dikatakan pertemuan-pertemuanmu, atau di ayat yang ke-18, apabila kamu berkumpul sebagai jemaat atau berkumpul sebagai gereja. Di ayat 20, apabila kamu berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Jadi jelas sekali bahwa perjamuan kudus ini adalah communal event, ini community event, bukan hal yang dilakukan secara pribadi di rumah. Maka tidak heran kalau perjamuan kudus itu merupakan satu elemen yang sangat penting sekali di dalam ibadah, dalam worship dari gereja mula-mula. Jadi orang-orang yang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus itu adalah orang-orang percaya, para pengikut Kristus. Ini bukan untuk orang-orang yang tidak percaya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu gereja kita kenapa melakukan penundaan pelaksanaan perjamuan kudus dalam masa ibadah online ini? Karena unsur persekutuan ini, unsur pertemuan ini hilang nih. Ya, unsur pertemuan persekutuannya ini hilang. Memang kemudian kita memutuskan setelah mungkin sudah 5 bulan ini kita putuskan oke untuk dilakukan dalam konteks ada jemaat yang hadir di tempat ini dan juga mengundang jemaat yang di rumah juga untuk mengikutinya, tetapi harus dilakukannya secara live streaming. Jadi bukan direkam dan kemudian gereja di rumah, orang-orang di rumah itu kemudian melakukannya mengikuti rekaman itu. Tapi live streaming, jadi artinya pada saat yang bersamaan kita melakukan perjamuan kudus di tempat ini untuk saudara-saudara yang hadir, juga pada saat yang bersamaan saudara-saudara yang ada tinggal di rumah juga melakukannya. Supaya kebersamaan persekutuan ini masih bisa dirasakan. Sudah jelas sekali kita melihat bahwa Paulus ini bukan sekedar sebenarnya menekankan persekutuan kebersamaan ini orang-orang percaya. Tetapi kalau saudara perhatikan di 1 Korintus 11, Paulus juga sangat menekankan unsur kesatuan ini dalam kebersamaan. Paulus melihat kesatuan tubuh Kristus itu begitu penting sekali. Saudara perhatikan apa yang terjadi di gereja Korintus ini. Perjamuan kudus dilakukan, tadi saya katakan dalam konteks ibadah bersama, yang kemudian dilanjutkan dengan perjamuan kasih, dan klimaksnya itu adalah perjamuan kudus. Tapi saudara perhatikan Paulus mengatakan di ayat 18, bahwa ada perpecahan dalam gereja Korintus. Saudara, kenapa ada perpecahan? Kenapa sampai bisa terjadi hal seperti itu? Saudara, rupanya di dalam perjamuan bersama yang klimaksnya perjamuan kudus itu, ada orang-orang yang tidak tertib. Mereka duluan makan, mereka makan minum sampai kenyang, bahkan ada yang juga sampai mabuk,
Sementara itu ada kelompok lain, mungkin kelompok orang-orang yang mungkin agak miskin, itu tidak mendapatkan bagian, tidak mendapatkan cukup nih. Jadi ada golongan-golongan tertentu berkumpul sendiri, mungkin di lokasi tersendiri, di rumah atau di tempat pertemuan mereka. Ini mungkin katakanlah golongan-golongan orang kaya ini bertemu di sana dan mereka makan minum sampai kenyang, sampai mabuk. Sedangkan kelompok yang lain, golongan yang lain, mungkin orang-orang miskin ini ada di tempat lain dan tidak mendapatkan makan yang cukup, dan tampaknya golongan tertentu, orang-orang kaya ini meremehkan golongan yang lain. Jadi pelaksanaan perjamuan kudus dalam konteks waktu dituliskannya 1 Korintus 11 ini, itu adalah ketidaktertiban terjadi karena adanya perpecahan, karena kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi ini. Jadi problemnya ada di sana nih. Jadi ada yang melakukannya tetapi ada yang kemudian ditinggalkan, tidak bisa melakukannya. Jadi golongan tertentu itu sangat mementingkan diri sendiri dan mereka tidak mau berbagi. Setelah maka Paulus menegur mereka. Di ayat 22 Paulus berkata begini, bagaimana bisa mereka itu menghina jemaat Allah? Ini menghina gereja Tuhan. Dan bagaimana mereka itu memalukan orang yang tidak punya apa-apa. Jadi tindakan yang mereka lakukan itu jelas tidak menghormati Kristus yang mati bagi mereka. Yang mereka rayakan di dalam perjamuan kudus itu. Karena mereka mendiskriminasi saudara seiman yang lain nih. Jadi saudara, apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan tujuan kenapa mereka melaksanakan perjamuan kudus. Mereka makan dan minum tanpa kepedulian pada tujuan yang sebenarnya dari perjamuan kudus itu. Nah, oleh sebab itu Paulus menegur bahwa apa yang mereka lakukan itu sesungguhnya bukan makan perjamuan Tuhan. Itu ayat 20. Paulus bahkan berkata di ayat yang ke-29, karena barang siapa makan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Tanpa mengakui tubuh Tuhan. Saudara, tubuh Tuhan ini apa nih? Gereja Tuhan. Ini tubuh Kristus. Gak mau mengakui ini gereja itu, tapi melakukan perjamuan kudus. Paulus tegur dan Paulus katakan yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi ketidakpedulian terhadap gereja, ketidakpedulian terhadap sesama orang percaya, itu satu kontradiksi dengan pelaksanaan perjamuan kudus itu. Karena perjamuan kudus itu ditetapkan oleh Kristus, dimaksudkan untuk justru menyatukan umat Allah. Semua dari semua golongan, dari semua ras, semua suku. Yang sama-sama beriman dan sama-sama menerima berkat dan menerima janji-janji melalui perjamuan kudus itu. Perjamuan kudus itu menyatakan bahwa setiap orang percaya siapapun dia, itu berharga di mata Tuhan. Tuhan yang mati bagi orang ini. Setelah ini hal yang kedua yang kita pelajari. Hal yang berikutnya yang kita pelajari adalah perjamuan kudus itu bertujuan untuk kita ini mengingat apa yang Kristus lakukan melalui kematiannya. Saudara perhatikan, Yesus berkata begini, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Do this in remembrance of me. Saudara, ucapan Yesus itu mengindikasikan perjamuan kudus itu dimaksud menjadi satu memorial bagi pengikut Kristus untuk mengingat dia yang mati di kayu salib. Jadi orang-orang yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus harus memfokuskan pikiran pada Yesus dan khususnya pada kematiannya di kayu salib ini. Saudara, mengingat bukan hanya kemudian kita jadi sedih, jadi rasa kasihan dengan Yesus yang mati di kayu salib. Bukan itu. Tetapi mengingat dan bersyukur dan bersuka cita karena apa yang dia lakukan untuk kita di kayu salib. Kita mengingat akan dampak dari kematiannya untuk kita di kayu salib. Dalam mengingat itu kita bersuka cita untuk pengorbanannya yang menjadi dasar untuk keselamatan kita. Kita juga bersyukur dalam mengingat itu untuk keselamatan kita, bersyukur untuk kemurahan Allah bagi kita. Oleh sebab itu di dalam bahasa Inggris juga perjamuan kudus disebut sebagai Ekaristi. Setelah itu artinya apa? Thanksgiving. Di dalam mengingat kita ini bersyukur. Sudah penting untuk kita sadari ungkapan atau kata kerja mengingat dalam konteks pemahaman Alkitab bukan sekedar tahu fakta itu ada di benak kita. Bukan sekedar ada di pikiran kita nih fakta itu. Bukan sekedar itu. Saudara, mengingat itu selalu bertujuan apa? Bertujuan untuk mempengaruhi dan membentuk akan keseluruhan hidup dan keseluruhan diri kita. Maka mengingat itu bukan sekedar mengingat kembali di pikiran kita, tetapi ingatan itu membentuk dan mengubah hidup orang yang mengingat. Sudah setiap kali orang-orang percaya di Korintus mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, harusnya mereka mengingat kematian Kristus dan bertindak sesuai dengan apa yang Kristus lakukan di kayu salib itu.
di mana dia memberikan dirinya self-giving. Dia menunjukkan kasihnya yang besar, yang luar biasa. Tetapi sayangnya saudara, ini tidak terjadi kan dalam konteks jemaat Korintus itu. Kenapa? Karena ada golongan tertentu menghina golongan yang lain. Ada golongan tertentu menyingkirkan golongan yang lain. Saudara, ketika orang percaya itu merayakan kematian Yesus di perjamuan kudus dan pada saat yang bersamaan mereka mendiskriminasi orang miskin dan hanya menikmati perjamuan untuk diri sendiri, maka sesungguhnya mereka tidak sedang melakukan perjamuan kudus dengan benar. Mereka tidak sedang merayakan kematian Tuhan, sekalipun mereka memakai kata-kata yang benar, yang tepat dalam perayaan perjamuan kudus itu. Saudara, Kristus yang memberikan dirinya dalam kasihnya itu diperingati, dirayakan ini di dalam perjamuan kudus. Dan seharusnya itu juga termanifestasi di dalam kehidupan orang-orang percaya yang sudah ditebus. Kasih Kristus yang diklaim, yang kita rayakan ini, kita klaim, itulah yang ditunjukkan dalam perjamuan kudus. Seharusnya juga terlihat di dalam tindakan-tindakan dari orang-orang yang mengingat, orang-orang yang menerima, orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang ditebus itu. Saudara, ini artinya mengingat, bukan sekedar tahu fakta itu ada di pikiran kita. Keempat, saudara, perjamuan kudus adalah spiritual communion dengan Kristus yang hadir. Perjamuan kudus itu membawa kita untuk bersekutu dan menikmati Kristus yang hadir secara spiritual. Saudara, perjamuan kudus itu bukan sekedar mengingat. Poin 3 menekankan bahwa memang kita mengingat nih. Perjamuan kudus bukan sekedar makan, minum, dan mengingat. Saudara, kalau cuma berhenti sampai di sana, orang yang tidak percaya, yang mengikuti perjamuan kudus juga bisa melakukannya. Mereka makan, mereka minum, mereka mengingat, dan berhenti sampai di sana, saudara. Tapi supaya perjamuan kudus menjadi sebagaimana yang memang dimaksudkan oleh Yesus, maka lebih dari sekedar makan, minum, dan mengingat. Ada sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya ketika mereka mengikuti perjamuan kudus. Setelah perjamuan kudus membawa kita itu bersekutu secara real, secara nyata dengan Kristus yang hadir. Saudara, dikatakan inilah tubuhku. Saudara, perhatikan, Yesus tidak berkata begini, ini menjadi tubuhku. Yesus tidak berkata begini, ini melambangkan tubuhku. Yesus tidak juga berkata begini, tubuhku ada di roti ini. Saudara, bukan. Tapi inilah tubuhku, this is my body. Maka pandangan reform yang menjadi acuan atau pegangan pedoman bagi gereja kita, memaknai akan perjamuan kudus itu meyakini bahwa Kristus hadir dalam perjamuan kudus. Bukan secara fisik, tetapi secara spiritual. Bukan roti dan anggur itu berubah dalam substansinya, betul-betul menjadi tubuh dan darah yang beneran. Bukan. Kehadiran itu juga bukan Kristus itu hadir bersama atau di dalam roti dan anggur. Beneran hadir nih, bersamaan dengan roti dan anggur. Bukan juga seperti itu. Kristus hadir, karena dia berkata, inilah tubuhku. Antara roti dan tubuh ada kaitan erat nih. Maka bukan sekedar kita tuh mengingat, bukan sekedar roti ini melambangkan tubuh. Cawan itu melambangkan akan darah perjanjian. Bukan sekedar itu. Antara tanda dengan yang ditandai itu berkaitan erat nih. Maka ketika Kristus memberikan roti ini, dia sesungguhnya memberikan dirinya. Dan ketika kita menerima roti itu, sesungguhnya kita itu menerima Kristus ini. Jadi Kristus yang sama yang mati di kayu salib adalah Kristus yang sama yang memberikan dirinya untuk kita di perjamuan kudus itu. Maka perjamuan kudus itu merupakan satu waktu special fellowship, special time of fellowship with Christ. Ada satu ayat di 1 Korintus juga, yaitu pasal 10, tapi bukan bicara khusus tentang perjamuan kudus, tetapi menyinggung perjamuan kudus. Di 1 Korintus pasal 10 ayat 16 dikatakan begini, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi saudara perhatikan ini. Persekutuan, koinonia. Jadi bukan sekedar kita ambil, tetapi kita ini bersekutu dengan tubuh itu, bersekutu dengan darah Kristus itu. Kita mengambil bagian ini.
Saudara, atau kalau mau memakai satu gambaran atau analogi yang lain kira-kira seperti ini. Saudara, ketika kita ini makan dan minum dari roti dan cawan itu, secara harafiah waktu kita melaksanakan perjamuan kudus, kita sesungguhnya juga melakukan tindakan makan dan minum secara rohani, secara spiritual. Kita makan dan minum dalam arti apa? Saudara, ketika kita makan dan minum, kita memasukkan sesuatu itu dalam diri kita. Secara rohani ini juga berarti apa? Kita itu sepertinya memasukkan Kristus itu masuk dalam hidup kita. Ketika kita mengambil bagian dalam roti dan cawan yang kita ambil dalam perjamuan kudus ini, kita sesungguhnya tanda kutip, makan makanan rohani, roti hidup itu, yaitu Kristus itu. Jadi Kristus memberikan dirinya untuk kita, dan bukan hanya dirinya, tetapi semua benefitnya, semua berkatnya juga diberikan untuk kita. Maka kita memberi makan diri kita dengan Kristus roti hidup itu, dan dengan segala benefit berkat rohani yang Yesus memang berikan dan sediakan ketika ia mati di kayu salib. Sudah berbagai berkat rohani diberikan, damai dengan Allah, sukacita di dalam Dia, pengharapan, kebebasan dari ketakutan, kemenangan dalam pencobaan, kekuatan di dalam kesulitan dan sebagainya. Jadi dalam persekutuan dengan Kristus itu, setelah kita mendapatkan akan vitalitas rohani, kita mendapatkan kekuatan rohani karena apa? Dia adalah sumbernya nih. Yang kelima, setelah perjamuan kudus mengingatkan kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan begini, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi perjamuan kudus mengingatkan orang percaya bahwa meskipun Kristus mati, Ia tidak tinggal di dalam kubur. Ia bangkit, Ia kembali ke surga, Ia duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan satu waktu Dia akan datang kembali. Maka poin 4 tadi dimungkinkan. Saudara, kenapa? Karena Kristus bukan mati dan tinggal di kubur, tapi Dia hidup. Maka kita bisa bersekutu dengan Dia yang hidup ini. Dan perjamuan kudus mengarahkan kita untuk melihat ke masa depan, mengantisipasi akan kedatangan yang penuh kemuliaan. Dia akan datang. Dia akan datang dengan kemudian memberikan kepenuhan berkat-berkat yang sebelumnya kita nggak terima secara sempurna nih. Tapi ketika Ia datang, berkat-berkat yang disediakan oleh Kristus itu akan diberikan secara sepenuhnya. Tapi ingat juga Dia akan datang bukan hanya sebagai yang memberi berkat, tetapi Dia juga datang sebagai hakim. Saudara, apa yang dikatakan di sini jadi peringatan untuk orang-orang Korintus. Yang tadi dalam mereka melakukan perjamuan kudus, diberikan peringatan oleh Paulus sendiri. Hati-hati ini. Kalau kalian tetap melakukan perjamuan kudus dengan cara seperti ini, hukuman dari Allah itu akan dinyatakan. Setelah merayakan perjamuan kudus itu mengantisipasi pengharapan ke depan, kedatangan Yesus, mengantisipasi apa yang dikatakan di Wahyu pasal 19 itu, perjamuan anak domba. Saudara, kalau kita sekarang ini menjalankan perjamuan kudus, sepertinya kita tuh mencicipi cicipan awal nih, foretaste dari apa yang sesungguhnya nanti kita itu akan alami di kemudian hari. Itu janji yang diberikan dalam Alkitab, janji yang diberikan oleh Yesus sendiri. Dan oleh sebab itu, ketika kita melaksanakannya, kita melihat ke depan satu waktu nanti. Di dalam persekutuan yang kekal, dalam kesempurnaan kita akan bersekutu dengan Dia. Dan itu jauh lebih baik daripada persekutuan yang kita jalani dalam perjamuan kudus di masa kita masih hidup di dunia ini. Saudara, ini 5 hal yang kita pelajari dari 1 Korintus pasal yang ke-11 mengenai perjamuan kudus. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Saudara, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap perjamuan kudus? Pertama, saudara, kita seharusnya mengambil bagian dari perjamuan kudus itu dengan sikap hormat pada Tuhan Yesus dan hormat pada apa yang telah dilakukannya di kayu salib. Perhatikan ayat yang ke-27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saudara, bagi Paulus perjamuan kudus itu bukan sekedar satu ritual agama, satu ritual ibadah atau satu ritual formal. Bukan sekedar cuma kita merayakan dan mengingat apa yang Kristus telah lakukan untuk kita. Tetapi ini satu ritual yang sakral,
yang harusnya dijalankan dengan khidmat. Salah satu alasan penundaan perjamuan kudus sampai sekarang oleh gereja kita adalah karena kita tidak ingin di dalam suasana yang memang masih tidak ideal ini, kemudian perjamuan kudus dilakukan secara kurang tertib, tidak hormat, tidak menghargai apa yang Kristus sudah lakukan untuk kita. Perjamuan kudus itu bukan sesuatu yang untuk dipermainkan, tapi kita harus betul-betul merayakannya, melaksanakannya dengan penuh kekhidmatan. Saudara perhatikan Paulus berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak. Paulus bicara tentang cara yang tidak layak. Paulus tidak bicara orang yang tidak layak. Saudara, kalau Paulus concernnya pada orang, gak ada satupun kita yang layak. Concern Paulus bukan pada kelayakan orang yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara, orang yang mengambil perjamuan kudus itu adalah bukan karena dia layak atau tidak, tetapi karena ini undangan dari Tuhan untuk kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sekali lagi saudara, kalau kita jujur, gak ada satupun dari kita yang layak. Karena semua kita masih penuh dosa, semua kita masih bergumul dengan dosa. Jadi Paulus di sini bukan mengharapkan kesempurnaan orang-orang percaya, baru kemudian boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Bukan. Yang Paulus tekankan adalah, apakah seseorang itu mengambil bagian dalam perjamuan kudus itu dengan cara, dengan sikap, dengan manner yang layak atau tidak nih. Sudah disebut cara yang tidak layak adalah karena itu sesuatu yang dilakukan tidak sesuai dengan natur atau dengan hakikat dari perjamuan kudus itu. Sudah apa cara yang tidak layak? Kita lihat contohnya di jemaat Korintus itu kan. Sebagian jemaat yang kaya itu mengambil bagian dalam perjamuan kudus, tapi sikapnya sombong dan menghina sesamanya, menimbulkan perpecahan bukan kesatuan, dan jelas itu tindakan yang tidak menghormati ibadah, persekutuan, perjamuan yang sedang dijalankan. Saudara, orang-orang di Korintus ini ada yang kemudian mengambil bagian itu dengan cara tidak layak. Saudara, kenapa? Karena mereka memperlakukan sesama saudara seiman, khususnya miskin ini, dengan tidak benar. Dan tindakan mereka itu jelas berkontradiksi dengan natur hakikat dari perjamuan kudus. Yang menunjukkan ini loh Kristus yang menerima semua orang. Ini loh Kristus yang memberikan contoh kasih yang self-giving, kasih yang memberi diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi mereka ini, sebagian jemaat Korintus nih ada yang dalam pelaksanaan perjamuan kudus mereka gagal memahami makna dari kematian Kristus itu. Mereka tidak memiliki hati menyesal untuk tindakan-tindakan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan di kayu salib itu, dan mereka bahkan tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang salah itu. Mereka tidak datang ke Yesus untuk memohon pengampunan. Sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus dalam cara yang berkontradiksi atau melanggar makna dan tujuan dari perjamuan kudus itu, yang mendeklarasikan kepada Tuhan. Itu Paulus katakan itu menjadikan orang itu berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dengan kata lain, sesungguhnya mereka menghina Kristus. Mereka menghina apa yang Kristus lakukan ketika ia menyerahkan tubuhnya dan mencurahkan darahnya. Jadi peringatan yang Paulus berikan di ayat 27 itu adalah berkaitan dengan tanda kutip ini loh. Penghinaan, ketidakhormatan melalui tindakan pada sesuatu yang seharusnya itu diperlakukan sebagai hal yang sakral. Kita coba bayangkan kalau kita mengizinkan perjamuan kudus dilaksanakan di rumah, lalu kemudian kita tidak memberikan guideline. Saudara, orang itu mungkin nih ya, dalam ibadah itu bisa mungkin berpakaian seenaknya sambil ibadah, sambil makan pagi. Saudara bayangkan, kalau kita izinkan itu terjadi, dan kemudian orang itu sambil mengikuti depan TV atau depan laptop, kemudian sambil pakaian seadanya, dan kemudian sambil makan pagi, kemudian pegang roti dan cawan. Saudara, sesuatu yang kurang tertib, cara. Saudara, ini yang sangat diperhatikan oleh Paulus. Maka Paulus berkata di ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara, menguji, memeriksa diri, self-examination, itu adalah mempertimbangkan apakah tindakan-tindakan saya selama ini sesuai dengan makna dan tujuan dari perjamuan kudus itu. Maka tadi saya katakan, saudara, makan dan minum perjamuan kudus itu bukan sekedar satu ritual, upacara ritualistik, tetapi itu sesuatu yang seharusnya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita perlu untuk betul-betul melihat, memeriksa apakah hidup kita ini sesuai dengan
apa yang Kristus sudah lakukan ketika dia mati di kayu salib bagi kita. Paulus meminta orang percaya untuk memeriksa diri, bukan untuk mereka jadi sempurna, bukan, karena kita nggak pernah bisa jadi sempurna. Tapi untuk menyadari kebutuhan mereka akan Kristus yang sempurna, yang mati bagi mereka. Maka perjamuan kudus terbuka untuk orang-orang yang lemah iman, orang-orang yang memang masih bergumul dengan dosa, tetapi memiliki keinginan Tuhan, saya mau bertobat. Orang-orang yang sadar kelemahan imannya dan mencari kekuatan pada Kristus yang adalah sumber kekuatan di dalam perjuangan seumur hidup melawan dosa. Saudara memeriksa diri itu bukan kemudian mencari bukti saya sudah sempurna atau tidak ya, tetapi mencari bukti apakah saya punya hati yang bertobat. Apakah anugerah Tuhan itu bekerja di dalam hati saya. Saudara, jika seseorang memiliki hati yang seperti ini, dipersilakan dia mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Jikalau ketika dia memeriksa diri, dia menyadari bahwa memang dalam ketidaksempurnaan, dalam kekurangan, dalam kelemahan, dia adalah orang yang ingin hidup sesuai dengan apa yang Kristus sudah lakukan melalui kematian di kayu salib. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang diundang untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tapi jikalau ada orang-orang yang sadar, tindakan hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan melalui kematian Kristus di kayu salib. Dan orang-orang ini tidak menyesal dengan tindakan-tindakan yang tidak benar dilakukan. Bahkan tidak berkomitmen untuk meninggalkan. Orang seperti ini sebaiknya tidak ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Paulus memberikan peringatan keras di 1 Korintus ini. Bahkan Paulus mengatakan dengan jelas sekali, barang siapa makan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Setelah perjamuan kudus bukan untuk orang perfect. Tidak ada orang perfect, tidak ada orang sempurna yang datang dalam menghampiri perjamuan kudus. Semua kita berhutang anugerah dari Tuhan. Pengampunan itulah satu-satunya harapan kita untuk kita bisa diterima. Tapi dimulai dengan hati yang seperti itu, sadar, saya lemah, saya berdosa. Tapi saya mau berubah, saya butuh pertobatan, saya butuh pengampunan itu. Dalam ketidaksempurnaan kita, datang dari Kristus yang sempurna. Saudara, ini sikap yang tepat, menghormati Yesus dan apa yang dia lakukan di kayu salib. Yang kedua, saudara, kita seharusnya memahami perjamuan kudus itu sebagai salah satu means of grace dari Allah untuk kita. Saudara, apa itu means of grace? Saudara, istilah ini dipakai oleh para teolog untuk berbicara mengenai berbagai sarana yang dipakai oleh Tuhan, oleh Roh Tuhan dalam anugerahnya untuk menumbuhkan iman orang percaya agar menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, kita tahu Allah memakai berbagai macam sarana, membawa berkat, menguatkan iman, menumbuhkan kerohanian. Nah, ada yang disebut sebagai means of grace, alat-alat anugerah, sarana-sarana anugerah. Firman itu salah satunya. Doa itu salah satunya. Ibadah itu salah satunya. Persekutuan itu salah satunya. Bahkan disiplin gereja itu juga salah satunya. Setelah means of grace ini diberikan untuk menyalurkan berkat bagi penerimanya. Maka ada spiritual benefit, ada berkat rohani, manfaat rohani bagi yang melakukannya, menerimanya dan mengambil bagian. Nah, salah satunya ini adalah apa? Sakramen nih. Kita menerima 2 sakramen, baptisan dan perjamuan kudus. Maka salah satu alat anugerah ini adalah perjamuan kudus. Nah, seringkali kita itu punya keinginan supaya iman kita kuat, disegarkan dan sebagainya. Kita ikut retreat, kita ikut kebangunan rohani, kita ikut meeting-meeting yang luar biasa supaya apa? Supaya kita merasa bahwa kita ini bertumbuh dan kita dikuatkan, kita disegarkan. Saudara, tidak salah. Tetapi ada hal yang sebenarnya sangat rutin yang Tuhan sediakan. Tapi seringkali kita tidak menghargai dan tidak memanfaatkannya sebagai means of grace, alat anugerah untuk kita. Saya percaya pada waktu kita mengikuti perjamuan kudus dengan sikap hati yang benar, dengan manner yang benar, dengan hati yang benar, terus saya percaya itu akan jadi berkat untuk kita. Maka kita bisa mengatakan perjamuan kudus itu God's gift, satu pemberian dari Allah untuk kita. Diberikan oleh Allah untuk apa? Menguatkan, menumbuhkan iman kita ini. Saudara, Roh Kudus bisa bekerja melalui perjamuan kudus itu. Tadi saya sebutkan salah satunya itu firman atau khotbah. Saudara, kalau saya ingin pakai perbandingan seperti khotbah. Khotbah disampaikan, Roh Kudus bekerja. Khotbah jadi berkat bagi orang yang mendengarnya nih. Jadi saudara, keefektifan dari perjamuan kudus bukan terletak di elemen roti dan anggurnya yang bagaimana. Bukan terletak juga kepada tindakan pelaksanaannya, bukan juga terletak pada siapa yang memimpin perjamuan kudus itu, tetapi terletak pada pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang mengambil bagian itu.
Jadi seperti khotbah, ya kalau saya bandingkan itu. Maka Roh Kudus itu bisa memakai khotbah itu untuk berbicara, untuk menguatkan kita nih melalui khotbah itu. Roh Kudus bisa menjadikan Kristus itu nyata hadir bagi kita melalui khotbah dan juga melalui perjamuan kudus. Tapi yang jelas pekerjaan Roh Kudus nggak ada artinya jikalau tidak ada iman dalam diri kita ketika kita mengambil bagian dari perjamuan kudus itu. Jadi keefektifan perjamuan kudus itu bukan bersifat otomatis. Iman diperlukan dalam diri orang yang menerimanya. Sekali lagi saudara, kalau saya bandingkan itu seperti khotbah. Dan sesungguhnya perjamuan kudus seperti khotbah. Tapi bukan khotbah yang diucapkan, bukan khotbah yang dituliskan, tetapi khotbah yang diperlihatkan. Ya kan, maka Paulus berkata itu ketika kita ambil bagian dalam roti dan cawan itu kita memberitakan, memproklamirkan atau mengkhotbahkan kematian Kristus. Setelah melalui tindakan apa diperlihatkan, itu seperti satu khotbah. Setelah maka potensi untuk spiritual benefit untuk kita itu sama seperti ketika kita itu mendengarkan satu khotbah. Benefit khotbah itu, manfaat dari khotbah itu sangat erat hubungannya dengan bagaimana sikap kita, iman kita ketika kita mendengar khotbah. Maka tidak heran, khotbah yang sama jadi berkat luar biasa bagi orang-orang tertentu. Tapi bisa jadi sesuatu yang gak ada artinya bagi jemaat yang lain. Saudara, kenapa? Keefektifan khotbah bukan terletak di si pengkhotbahnya. Itu terletak pada pekerjaan Roh Kudus. Tetapi juga respon iman dari yang mendengarnya. Orang-orang di Korintus melaksanakan perjamuan kudus. Tapi Paulus berani berkata dengan tegas sekali bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan makan perjamuan Tuhan. Artinya apa? Mereka gak dapat manfaat apa-apa. Jadi seorang bisa nih mengikuti ini, ritual ini. Ya, menerima roti, menerima cawan, ambil bagian. Enggak dapat manfaat apa-apa. Saudara, kenapa? Karena bukan hanya sikap hati yang tidak tepat, tetapi juga melakukannya sebagai sesuatu yang sepertinya enggak penting bagi hidupku. Saudara, dibutuhkan respon iman karena efek dari kemanjuran atau kekasiatan atau kita sebut keefektifan dari perjamuan kudus itu sangat erat hubungannya dengan bagaimana respon iman kita ketika kita mengambil bagian dari perjamuan kudus itu. Setelah di dalam perjamuan kudus itu kita makin mengenal Kristus, makin bersekutu dengan Dia, makin mengenal Dia dengan lebih baik lagi. John Calvin, tokoh reformator itu berkata begini, Christ is present influentially. Dia hadir, tetapi Dia hadir memberi pengaruh. Dia hadir dalam perjamuan kudus untuk memberi pengaruh. Apakah kita ini sebagai anak Tuhan siap untuk dibentuk, siap untuk dipengaruhi oleh Dia yang hadir itu? Sama seperti roti dimakan mendatangkan kebaikan kesehatan untuk diri kita. Anggur yang diminum itu mendatangkan kesegaran dan sukacita secara fisikal. Ketika kita bersekutu dalam perjamuan kudus dengan Kristus yang hadir itu, kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan makanan rohani, mendapatkan kesegaran, mendapatkan sukacita, mendapatkan kekuatan. Itulah yang menjadikan kenapa mengabaikan perjamuan kudus itu sesuatu yang sesungguhnya berbahaya bagi kehidupan rohani kita. Maka kita setelah memikirkan, mempertimbangkan dengan matang setelah 5 bulan tidak mengadakan perjamuan kudus, kita harus adakan. Saudara, kenapa? Karena ini manfaat rohani untuk jemaat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya ini menjadi satu perenungan untuk kita ketika kita akan melaksanakan perjamuan kudus dalam waktu yang dekat. Dan saya ingin sebagai penutup mengatakan 2 hal. Yang pertama, saudara, praktek perjamuan kudus bisa berbeda dengan gereja mula-mula. Ya kan? Cara mereka melakukan perjamuan kudus di gereja Korintus berbeda kan. Mereka ibadah dulu lalu makan-makan bersama dan diakhiri yang perjamuan kudus. Cara kita tidak sekarang. Cara bisa berbeda, praktek bisa berbeda. Tetapi kita menerima Kristus yang sama. Kita menerima Kristus yang sama dengan segala berkat rohani darinya. Perjamuan kudus jangan dianggap remeh. Don't take the Lord's Supper lightly. Ini adalah salah satu dari most precious gift yang Kristus berikan untuk gerejanya. Untuk menguatkan kita, menjadi berkat untuk kita. Maka marilah kita memiliki sikap hati yang benar, manner yang benar, cara yang benar. Melihat ini sebagai means of grace, pemberian Tuhan, berkat Tuhan untuk kita, untuk kuat dan bertumbuh dalam iman kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan Tuhan. Mohon pencerahan firman-Mu,
Menolong kami untuk mengerti kebenaran firman. Menolong kami untuk belajar dari apa yang kami renungkan, dari bagian-bagian firman Tuhan yang berbicara tentang perjamuan kudus. Tuhan, ampuni kalau kami seringkali menganggap perjamuan kudus hanya sebagai satu ritual rutin yang formal, yang dilakukan oleh gereja, dengan kami merasa tidak mengharapkan atau tidak mempedulikan apa yang menjadi makna dan berkat dari perjamuan kudus. Tolong kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengalami penebusan melalui kematian Kristus di kayu salib. Ketika kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kami mengambil bagian itu dengan sikap yang hormat terhadap Tuhan dan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kami. Biar kami melihat perjamuan kudus sebagai salah satu alat anugerah, sarana anugerah yang Tuhan pakai untuk menguatkan kita. Bila kami bisa berespon dengan tepat terhadap pekerjaan Roh Kudus melalui perjamuan kudus ini, untuk kami boleh bertumbuh, boleh kuat rohani, boleh makin serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan. Mohon pencerahan dari firman-Mu menolong kami untuk kami bisa mengerti makna perjamuan kudus, untuk kami bisa mengambil bagian dengan benar, dan untuk kami bisa menerima berkat-berkat rohani yang disediakan oleh Kristus sendiri untuk kami melalui perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.